Kabar ini sungguh sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan bagi kita semuanya. Ibarat pepatah pagar makan tanaman ya. Para pejabat, aparatur, penjaga, pengelola rutan KPK yang mestinya menjadi penjaga, menjadi pagar bagi para napi koruptor. Malah kemudian berkong kali kong ya, menjadi pagar yang makan tahanannya. Ini memprihatinkan karena melibatkan banyak beberapa pegawai rutan. Bahkan informasinya termasuk kepala rutannya ikut terlibat. Bisa baca ya beritanya. Terungkap aliran duit miliaran tahanan mengalir ke karutan KPK dan kroninya. Ini Detik yang nulis hari ini, hari Sabtu ya. Akhirnya KPK akhirnya menjebloskan 15 pegawai rutan yang merupakan tersangka pungli pungutan liar. Terungkap bahwa ada sekitar sebanyak 6,3 miliar rupiah yang terhitung sejak 2019 hingga 2023. Kasus ini disebut mulai beroperasi tahun 2018. Jadi sudah 5 tahunan yang lalu ya. Adapun otak dari kasus ini bernama Hengki yang saat itu ditugaskan sebagai petugas keamanan merangkap PLT Kepala Cabang Rutan KPK. Hengki dan para petugas rutan yang juga menjadi tersangka, yakni Deden Rohendi, Muhammad Ridwan, Ramadan Ubaidillah, dan Riki Rahmawanto melakukan pertemuan. Mereka disebut memerintahkan Ridwan menjadi lurah di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Mahdi Aris sebagai lurah di rutan gedung KPK Merah Putih, dan Suharlan di rutan gedung ACLC KPK. Pada 2020, lurah itu berganti ke Wardoyo, Muhammad Abduh, Riki, dan Ramadan. Asep mengatakan lurah bukanlah jabatan struktural resmi, melainkan buatan para tersangka. Adapun tugas sebagai lurah yaitu mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan melalui koordinator tahanan atau korting di 3 rutan cabang KPK. Ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta Selatan hari Jumat kemarin. Pada rentang waktu 2019 sampai 2023, besaran jumlah uang yang diterima oleh Hengki, HK Hengki, dan kawan-kawan sejumlah sekitar 6,3 miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya. KPK mengungkapkan adanya sejumlah kode dalam praktik pungutan liar atau pungli rutan KPK. Kode-kode itu dilakukan dalam mengamankan jalannya tindakan pungli di rutan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan pungli rutan terjadi secara struktur sejak 2019. Saat itu ditentukan sosok pelaku yang berperan sebagai lurah yang bertugas membagikan sejumlah uang dari para tahanan. Asep mengatakan dalam praktek pungli rutan di KPK,
juga terkenal dengan istilah courting. Kegiatan itu merupakan pengumpulan sejumlah uang dari para tahanan yang dilakukan oleh seorang tahanan dan telah melalui persetujuan tersangka Hengki selaku otak pungli rutan dan Ahmad Fauzi selaku kepala rutan KPK. Penunjukan courting ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan oleh AF Ahmad Fauzi itu ya, saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif tahun 2022. Modus yang dilakukan HK dan kawan-kawan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone, dan power bank hingga informasi sidak. Oke. Jadi para tersangka ini melakukan atau menarik pungutan liar kepada para tahanan KPK jika ingin memperoleh fasilitas khusus, semisal masa isolasinya dipercepat agar tidak terlalu lama. Kemudian layanan penggunaan handphone dan power bank, dan hingga informasi sidak. Jadi kalau ada sidak mungkin dikasih tahu ya, ada sidak, siap gitu mungkin ya. Saya lanjutkan. Hasil penyidikan KPK mengungkap adanya kode yang digunakan para pelaku dalam menjalankan kegiatan pungli mereka. Ya. Oke ya, itu saja. Mudah-mudahan terus diungkap lah ya. Jangan kemudian menjadi pagar makan tanaman. Kalau begini-gini kan terus kita harus percaya kepada siapa lagi kalau banyak kasus semacam ini. Ini KPK lo ya. Security atau tahanan rutan yang paling kita harapkan untuk menjadi yang teraman, menjadi harapan untuk membuat cerah para koruptor. Tapi boro-boro cerah malah begini, malah di tahanan menikmati banyak hal. Ya udah kalau begini caranya ya, ini kan artinya kan sudah cacat moral dari mulai kasusnya, di tahanannya, di penjaranya begitu. Kalau kondisinya begini, mungkin akan lebih baik memang untuk tahanan KPK, penjara KPK. Saya sepakatlah dengan usulannya Pak Ganjar Pranowo itu, khusus koruptor itu biar dipenjarakan di kawasan Pulau Nusa Kambangan saja. Bikin lagi lah di sana. Atau nggak usah bikin lagi juga nggak apa-apa. Banyak, ada sekitar 6-7 komplek penjara ya. Di Nusa Kambangan itu jangan dikira sempit ya, besar. Di sana itu ada kalau nggak salah 6 atau 7 komplek lapas ya. 7 komplek, 6 atau 7 komplek penjara. Masing-masing komplek dengan komplek yang lain itu berjarak sekitar rata-rata ya 3-4 kilometeran. Total Nusa Kambangan itu panjang loh ya, 30 kilometer dari ujung barat sampai ujung timur. Nusa Kambangan, pulau di atas air laut ya. 30 kilometer panjangnya, lebarnya rata-rata 7 kilometer. Lumayan kan? 7 km jalan kaki ya situ. Dari ujung ke ujung itu yang ditemui adalah hutan belantara. Di dalamnya banyak ular kobra, banyak monyet, ketek ya. Banyak ada sekitar, kalau belum berkembang biak ya 18 macan tutul yang memang sengaja diliarkan di situ dengan tujuan kalau ada napi yang macam-macam mau meloloskan diri lari, keletak macan tutul loh, Nusa Kambangan. Nah iya,
Pulonya udah angker begitu ya, ditambahi ular kobra, macan tutul. Lah sing jenengane demit merkayangannya suraya tungan. Tempat eksekusian napi pada mati. Penjajal yang anak takon kalau ngono Serambangan. Aku tahu ngana tadi ya, kalau ngerasakan agak angkerannya. Ayah napi nusaman macam-macam mau mencoba-coba melarikan diri ya di dalam pulau yang isinya hutan doang itu ya, sepanjang 30 km, lebar pulaunya 7 km. Ya sana paling-paling kalau dikontak macan, dikontak melis lagi. Dok pilihannya. Apa saya di catek pula dumung kobra. Jadi koruptor saya kira sepakat saya Pak Ganjar itu ya, walaupun nggak jadi tapi kan usulan bagus ya. Kalau memang bagus kenapa nggak dipakai? Saya sepakat pakai aja nih para koruptor campurkan dengan napi-napi narkoba, napi para bekas pembunuh dan lain sebagainya, teroris, jadikan satu sana di sel Nusa Kambangan. Yang paling jauh di Permisan, Ujung Barat, atau di super maksimum security yang ruangannya 1x2 meter tanpa cahaya. Dah situ aja, biar kapok. Lah ya di rutan KPK kayak gitu, pada kong kali kong duit miliaran bagi-bagi karo petugas rutannya. Itu baru layanan HP, layanan informasi sidak dan sebagainya. Kalau layanan dengan suami istri gimana? Berapa itu penghuninya? Allah ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.